Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Mukasyafatul Qulub, yaitu kepekaan hati atau kecerdasan spiritual. Pada bab pertama di dalam kitab Mukasyafatul Qulub membahas tentang fi bayanil khauf, ya, menjelaskan tentang al-khauf, yaitu rasa khawatir. Ja'a fil khabar, telah datang di dalam sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau qala telah bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqa mulkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan malaikat, lahu janahun fil masyriqi wa janahun fil maghribi, yang dia memiliki sepasang sayap sebelah timur dan sebelah barat. Wa ra'suhu tahtal arsy, dan kepalanya itu berada di bawah arsy. Wa rijlahu tahtal ardis sabi'ati, dan kedua kakinya itu menembus sampai ke bumi lapis ketujuh. Wa alaihi, dan atasnya, bi'adadi khalqillahi ta'ala, dengan jumlah hitungan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, rishun, bulu-bulunya. Jadi dia memiliki bulu-bulu sekujur tubuhnya itu sebanyak jumlah makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di alam dunia ini. Fa idza shalla alayya rajulun, maka ketika telah membaca sholawat alayya kepadaku, rajulun, seorang laki-laki, awim ro'atun, atau seorang perempuan, min ummati, dari golongan umatku, amarahullahu ta'ala, maka Allah perintahkan hu kepada para malaikat, Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyan ghamisa fi bahri min nurin tahtal arsy, untuk menceburkan dirinya di lautan min nurin, dari cahaya, tahtal arsy, di bawah arsy. Fayan ghamisa fihi, maka segera menceburkan diri si malaikat, fihi, pada lautan yang terbuat dari nur yang terletak di bawah arsy. Tsumma yakhruju, kemudian dia keluar dari dalam lautan yang terbuat dari nur yang terletak di bawah arsy. Wa yanfaddu janahuhu, kemudian dia menggepak-gepakkan kedua sayapnya. Fayuqattiru min kulli raisyatin qatratun, maka meneteslah min kulli raisyatin, dari tiap-tiap bulu yang tadi jumlahnya itu sebanyak hitungan makhluk-makhluknya Allah, qatratun, tetesan air. Fayakhluqullahu ta'ala, maka Allah akan menciptakan min kulli qatratin, dari tiap-tiap percikan atau tetesan air, mulkan, malaikat, yastaghfiru lahu, yang akan memintakan ampun malaikat tersebut, lahu, bagi orang yang membaca sholawat, baik laki-laki maupun perempuan dari golongan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi pada hadis ini Allah itu telah menciptakan malaikat yang dia memiliki dua sayap yang melebar dari barat sampai ke timur, atau dari timur sampai ke barat. Ketinggian malaikat ini, kepalanya di bawah arsy,
dan kakinya sampai menembus bumi ketujuh, lapis ketujuh. Dan dia sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bulu, yang mana jumlah bulu tersebut itu sebanyak jumlah hitungan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah di alam dunia ini. Maka apabila seorang laki-laki atau perempuan dari golongan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW membacakan salawat atas baginda Rasulullah SAW, Allah perintahkan malaikat tersebut untuk menceburkan dirinya ke lautan yang terbuat dari cahaya di bawah arsy. Kemudian dia menceburkan dirinya, kemudian keluar lagi, kemudian menggepak-gepakkan sayapnya, maka terperciklah dari setiap bulu-bulu yang ada dalam dirinya percikan-percikan air cahaya. Nah, dari air cahaya tersebut Allah ciptakan lagi malaikat dari tiap-tiap percikan itu, yang tugasnya adalah memohonkan ampun bagi orang laki-laki dan perempuan dari golongan umat Muhammad yang membacakan salawat kepada baginda Rasulullah SAW ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Maka betapa besarnya fadilah dan faedah daripada membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan juga betapa beruntungnya orang yang oleh Allah diberikan kemampuan lisannya dibasahi dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, pada bab khauf ini, hadis ini dibaca lebih awal karena memang khasnya para ulama itu, dia memberikan solusinya terlebih dahulu sebelum menceritakan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi. Qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian para hukama, yaitu ahli hikmah. Ahli hikmah di sini adalah ulama-ulama tasawuf. Salamatul jasad fi qillatit ta'am, ya, selamatnya tubuh fi qillatit ta'am itu dalam sedikitnya makan. Wa salamatur ruh fi qillatil atham, dan selamatnya ruh itu di dalam sedikitnya dosa. Wa salamatud din, dan selamatnya agama fis sholati ala khairil anam, di dalam memperbanyak bersolawat atas sebaik-baik manusia, yakni Rasulullah SAW. Artinya, kalau ingin jasad kita sehat, jasad kita selamat, maka perbanyaklah puasa, yaitu menyedikitkan makan, maknanya perbanyak puasa. Dan apabila ruh kita yang ingin kita selamatkan atau ingin menjaga kesehatan dan keselamatan ruh, maka hindarilah berbuat dosa, karena dosa itu yang bisa menjadikan ruh itu menjadi lemah, sehingga kecerdasan dan kepekaan spiritual kita menjadi terhalang oleh dosa-dosa tersebut. Nah, apabila kita ingin selamat agama kita, artinya kita ingin oleh Allah diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah, maka perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wa qauluhu ta'ala, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, yakni ikhsyawullah, takutlah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat sediqat, dan hendaknya perhatikanlah olehmu nafsun, dirimu, apa yang diperhatikan, ma qaddamat sediqat, akan apa yang telah kamu persiapan ligat, untuk hari esok, yakni amil liyaumil qiyamah, amalan yang telah kamu kerjakan liyaumil qiyamah, untuk bekal menghadapi hari kiamat. Wa ma'nahu, dan maknanya, tasaddaqu wa'malu bitta'ati, perbanyaklah bersedekah, wa'malu, perbanyaklah beramal, bitta'ati, di dalam ketaatan kepada Allah. La tajidu, maka pasti kalian semua akan mendapati,
Thawabaha, pahalanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wattaqullah, dan takutlah kalian semua kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sungguhnya Allah khabirun, itu maha mengetahui, bima, terhadap apa, ta'maluna, yang telah kalian perbuat. Nah, ini surah Al-Hasyr ayat ke-18. Maksudnya, apa yang Allah ketahui dari apa yang telah kalian perbuat, minal khairi wa syarri, baik itu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Fa innal malaikata was samaa wal ardah wal laila wan nahara, maka sesungguhnya para malaikat seluruhnya, was samaa, dan langit lapis ketujuh, wal ardah, dan bumi sampai lapis ketujuh, wal laila, dan juga malam, wan nahara, dan siang. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yashhaduna, itu semuanya akan bersaksi, bima, terhadap apa, amilat nu Adam, yang telah beramal anak Adam, min khairin, daripada kebaikan, au syarrin, atau keburukan, au ta'atin, atau ketaatan, au maksiatin, atau maksiat. Hatta anna jiwarahu tashhadu alaihi, sehingga seluruh anggota tubuhnya akan bersaksi atasnya. Nah, di sini kita diingatkan bahwasanya selama kita hidup di dunia ini, apa saja yang telah kita perbuat sebagai bekal menghadap Allah pada hari kiamat. Bekal itu berupa apa? Memperbanyak sedekah, memperbanyak amal dalam ketaatan, agar supaya kita itu punya sesuatu yang kita simpan sebagai bekal kelak di hari kiamat. Dan Allah itu maha mengetahui perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita, dan apapun yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan. Bahkan seluruh malaikat, tidak hanya Raqib dan Atid, seluruh malaikatnya Allah, di mana para malaikat ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat tanpa batas, tanpa ruang, dan tanpa waktu. Berikut juga langit yang Allah jadikan sebagai atap bagi sekalian makhluknya, dan juga bumi yang Allah telah jadikan sebagai lantai bagi seluruh makhluknya, dan juga malam yang menyelimuti makhluknya, dan juga siang yang menerangi seluruh makhluknya. Pada hari kiamat itu akan yashhaduna bima amilat nu Adam min khairin aw syarrin aw ta'atin aw maksiatin, semuanya akan menjadi saksi terhadap apa yang telah anak Adam lakukan daripada kebaikan, keburukan, ketaatan, dan kemaksiatan. Bahkan apa yang terdapat di sekelilingnya, termasuk pakaiannya, bajunya, sandalnya, semuanya itu akan bersaksi atasnya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia yang memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dinyatakan di dalam Al-Quran, wa khuliqatil insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah apanya? Lemah akalnya, lemah hatinya, lemah badannya, lemah jiwa raganya, jasmani dan rohaninya, semua lemah. Dan yang bisa menguatkan, yang bisa menghilangkan kelemahan akal, yang bisa menguatkan atau menghilangkan kelemahan jasad, rohani dan roh kita, sebagaimana tadi makalahnya para hukama, salamatul jasad fi qillatit ta'am wa salamatul ruh fi qillatil atham wa salamatud din fi sholati ala khairil anam. Kalau kita ingin tubuh kita sehat, tubuh kita selamat dari segala macam ancaman penyakit, maka perbanyaklah puasa. Kalau ingin ruh kita itu menjadi sehat, selamat, maka hindarilah dosa, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.
Dan apabila kita ingin selamat agama kita sampai ajal menjemput kita, maka perbanyaklah bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada intinya, kalau kita betul-betul khawatir akan nasib kita di akhir hayat kita, apakah kita itu menjadi orang yang husnul khatimah atau su'ul khatimah, maka yang pertama, perbanyaklah berpuasa agar supaya jasad kita menjadi kuat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kemudian ibadah memerlukan kekuatan ruh untuk bisa menjaga kekhusyuan, untuk bisa menjaga kekhuduan, untuk bisa menjaga tadabbur kita, takhuddu' kita, tasyakkur kita, dan tafakkur kita di dalam semua bentuk peribadatan. Maka hindarilah dosa-dosa agar supaya kepekaan spiritual kita, kecerdasan hati kita itu semakin kuat. Nah, kemudian perbanyak sholawat agar semua amal ibadah kita itu bisa menghantarkan kita untuk menghadapi ajal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, bisa menambah pengetahuan dan kefahaman kita, tentunya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, bertakwa, dan senantiasa mendapatkan keberkahan syafaat beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.